Mari kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Kasih Tuhan Yesus. Kaulah harapanku, Kaulah penolongku di setiap musim. Harapanku, Yesus penolongku di setiap musim. Kau tak pernah tinggalkanku. Bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh nyata dalam kehidupan kami. Perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami berpegang kepada perkataan-Mu Tuhan, kepada firman-Mu Tuhan, yang menguatkan, yang menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami siapkan hati kami untuk terima perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, masihkah kita berharap? Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, masihkah kita berharap? Mazmur pasal 69. Kalau kita baca perikop ini tentang doa dalam kesesakan, di mana Daud sedang mengalami persoalan, sedang mengalami pergumulan, dan Daud naikkan doa itu hanya kepada Tuhan. Ayat yang kedua dari Mazmur 69. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Selamatkan aku. Ini bicara bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus, karena Tuhan yang bisa menyelamatkan. Di mana Daud hanya berseru pada Tuhan, Tuhan yang bisa menyelamatkan. Tuhan, selamatkan aku, sebab air telah naik sampai ke leherku. Pergumulan, permasalahan pada saat itu Daud sedang mengalami, sepertinya masalah itu sudah naik ke leher dan mungkin ngap-ngapan. Ayat yang ketiga, aku tenggelam dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terpelosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Masalah, persoalan sepertinya menghanyutkan Daud pada saat itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini ada di antara setiap kita sedang mengalami permasalahan, sepertinya masalah itu sudah di leher setiap kita. Kita lagi ngap-ngapan, kita lagi aduh gimana ini. Mungkin persoalan akan menghanyutkan saudara dan saya pada saat ini.
Di ayat yang keempat, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Wow, Daud berseru-seru sampai rasanya kering di tenggorokan, sampai mata nyeri karena hanya berharap sama Tuhan. Mungkin hari ini kita ada yang berseru kepada Tuhan, rasanya kok pertolongan belum datang ya, kok jawaban belum datang ya. Mana Tuhan? Di mana Daud berseru-seru, rasanya udah kering nih kerongkongan. Tapi apa yang dilakukan Daud? Ayat 14. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Pada saat Daud mengalami kesesakan, Daud hanya memfokuskan matanya dan harapannya hanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Ketika masalah sepertinya sudah naik ke leher kita, dan kita mulai uring-uringan, kita mulai marah, mungkin kita mulai cari jalan keluar di luar kebenaran atau di luar Tuhan. Padahal sesungguhnya jawaban hanya ada di dalam Tuhan. Seperti Daud bilang begini, pertolonganmu yang setia, jawablah aku. Daud tahu bahwa jawaban itu hanya di dalam Tuhan. Tidak ada jawaban di luar Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau setiap kita hanya berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya buat setiap kita, masih enggak hari-hari ini kita berharap kepada Tuhan? Walaupun tekanan, masalah, keadaan hidup ini menghimpit setiap kita untuk rasanya kita mau keluar dari jalur Tuhan. Bagaimana respon setiap kita? Masih nggak kita berharap dan kita berseru kepada Tuhan? Walaupun rasanya pertolongan itu belum datang dalam kehidupan setiap kita, masih nggak kita berseru hanya kepada Tuhan? Masih nggak kita mengharapkan bahwa kalau jawaban dari setiap doa-doaku, Tuhan, Tuhan, tolong aku. Ayat 15, lepaskanlah aku dari dalam lumpur supaya jangan aku tenggelam. Biarkan aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Daud tahu tempat yang tepat. Daud tahu tempat di mana lari kepada siapa, tapi kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Jangan salah kita berlari. Jangan cari jalan keluar dengan versi setiap kita, tetapi biarlah kita menemukan jalan keluar hanya di dalam Yesus. Jangan berusaha sedemikian rupa untuk keluar dari kebenaran, untuk mencari yang namanya jawaban, karena jawaban hanya ada di dalam Tuhan. Sesungguhnya ketika masalah dan tekanan ada dalam setiap kehidupan kita, seharusnya kita terus fokuskan, arahkan pandangan kita untuk terus berharap sama Tuhan. Ada Yesus, ada harapan. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada pertolongan, di mana seharusnya kita terus berharap dan mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan yang akan menjawab doa dan permohonan setiap kita. Kalaupun hari ini rasanya pertolongan itu belum datang dalam kehidupan setiap kita, jangan ngegerutu, jangan marah, jangan komplain, jangan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi biar setiap kita menutup mulut setiap kita dan mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan dan berseru, Tuhan, tolonglah aku, karena Engkaulah harapanku. Walaupun rasanya masalah itu sudah ada di leher setiap kita dan akan siap menenggelamkan saudara dan saya, tapi dengar baik-baik, ketika saudara dan saya berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan gak tuli, Tuhan mendengar, dan Tuhan siap menjawab doa setiap kita. Tapi permasalahannya, apakah setiap kita masih berharap sama Tuhan? Berat, Pak. Masalahnya udah berat banget, udah susah rasa dipulihkan.
Udah susah rasanya dibalikan kembali. Sudah susah rasanya. Tapi dengar baik-baik, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Saya bilang tadi, ada Yesus, ada harapan. Ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada mujizat. Kalau setiap kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kita hanya kepada pertolongan dan harapan kita hanya kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan gak akan mau kok berlambat-lambat untuk menolong setiap kita. Dia mau setiap kita dewasa. Melalui pertolongannya, setiap kita ditolong dan setiap kita menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan. Karena pertolongan Tuhan bukan sekedar Tuhan mau menolong setiap kita dan kelar masalahnya, tapi Tuhan mau menolong setiap kita karena ada tujuannya, supaya melalui pertolongan yang Tuhan berikan buat setiap kita, hidup kita jadi kesaksian, hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita disadarkan, setiap kita dikuatkan, setiap kita boleh terbuka mata hati setiap kita. Untuk apa? Untuk kita terus berharap hanya kepada Dia. Walaupun rasanya nggak ada harapan buat mata manusia jasmani setiap kita, tetapi di dalam Yesus selalu ada harapan buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Aku bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Tuhan, kalau selama ini Tuhan rasanya masalah itu sudah sampai ke leher kita dan kita mau buru-buru cari jalan keluar di luar Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni, Tuhan. Biarlah kami tetap memfokuskan mata kami dan mengarahkan pandangan kami hanya berharap kepada Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Bantu kami, Tuhan. Lepaskanlah kami, Tuhan, dari air yang akan menghanyutkan setiap kami. Tolong setiap kami, Tuhan. Mampukan setiap kami untuk tetap berkata bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkaulah jawaban dari setiap doa-doa kami. Karena aku percaya, Tuhan, Engkau selalu menjawab doa kami. Engkau selalu menjawab doa kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, Tuhan. Karena aku tahu rancangan-Mu yang terbaik buat kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kalau saat ini ada teman-teman kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa, Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.